Kalian harusnya setuju ya, nonton musik video tuh asik banget gak sih? Kita tuh jadi bisa ngeliat visualisasi dari musiknya. Kita juga bisa ngerasain gimana nih musiknya berbicara. Berbicara secara visual ya maksudnya. Udah gitu pada kreatif banget lagi bikinnya. Keren-keren kan? Kamera movementnya itu loh, kadang bisa maju, mundur, bulak-balik gitu kan. Angle kayak gini, kayak gitu. Terus kalian pernah gak sih penasaran gimana ya cara mereka bikin? Nah, biar nggak jadi penikmat musik video aja, di sini aku bakal ngasih tips apa aja yang harus kalian lakuin untuk bikin musik video. Buat yang belum kenal, halo, aku Bang Wan. Sampai video ini dibuat, aku udah beberapa kali bikin musik video sebagai director of photography. Waduh, keren banget ya namanya. Itu loh orang yang di balik kamera lah pokoknya. Nah, di video ini aku bakal ngasih 5 tips buat kamu yang mau bikin MV sebagai director of photography. Ayo, kita gaskan. Kita masuk ke tips yang pertama, yaitu dengerin musiknya. Ini jelas banget ya, tapi harus aku ingetin di awal. Kenapa? Karena kita nih bikin video musik. Musik atau lagunya itu ya pasti jadi nyawa dari video kalian. Kalau nyawanya aja kita nggak paham, gimana caranya bikin video kita hidup? Coba deh pahamin ceritanya, lagunya tuh ngebahas apa, isu yang mungkin diangkat apa, terus coba dirasain, coba kita rasain, terus kita pahamin setiap liriknya. Kalau perlu diulang-ulang lagunya. Terus coba deh tanya sama diri kita sendiri, apa sih yang kita rasain selama dengerin musiknya? Sakit, perih, sedih, seneng, atau bikin tenang? Macam-macam lah pokoknya. Dan coba kamu catat. Kalau udah paham sama musiknya dan lagunya seperti apa, coba bangun interpretasi dari apa yang kamu rasain itu ke dalam bentuk visual. Ada banyak banget caranya, terserah senyamannya kamu aja. Bisa bikin mood board, kayak misalnya cari gambar di Instagram, terus di Pinterest, ngumpulin referensi shot dari filmnya, atau mungkin dari lukisan juga bisa. Pokoknya pas kamu ngeliat gambar itu tuh sama apa yang kita rasain. Kenapa harus dibuat visual reference kayak gini? Supaya nanti kamu komunikasi sama director itu gampang dan istilahnya nggak abstrak ngejelasin ya antara konsep kamu dengan directornya seperti apa. Kalau udah disiapin visual referensinya, nanti coba diskusi sama direkturnya. Nah, nanti mungkin bisa jadi pilihan konsepnya ini sesuai dengan visi dari direktur atau sutradara musik video kalian. Lanjut ke tips kedua. Pahamin dan tes alat yang mau kamu pakai. Kenapa nih harus dites lagi? Pertama, biar bisa ngasih potensi maksimal dari alat yang kamu pakai. Kameranya bisa apa? Bisa 4K atau enggak? Pilihan FPS-nya seberapa banyak? Kalau misalnya ganti FPS nanti formatnya berubah atau enggak? ISO-nya bisa di-push sampai berapa kemampuannya? Dan berbagai macam fitur yang bisa kamu maksimalin dari alat-alat yang kamu pakai. Terus dengan kamu pahamin dan ngetes alatnya sebelum kamu syuting, kamu tuh bisa ngasih solusi dari setiap masalah yang kemungkinan terjadi pas lagi kamu syuting. Contoh, misalnya kita pakai gimbal elektronik Zhiyun Crane misalnya, Zhiyun Crane 3S. Sebelum syuting coba dipahamin dulu nih SOP-nya kayak gimana, terus ada kira-kira maintenance-nya atau problemnya itu ada apa aja, supaya nanti pas lagi syuting kita punya solusinya. Nah, dengan kita ngetes, udah gitu kita tahu solusinya dari setiap masalah yang kemungkinan bakal terjadi, pada akhirnya nanti pas kita lagi syuting, kalau ada problem dan kalau butuh cepet, biar workflow kerjanya tuh lebih efektif. Kalau lebih efektif, kerja kita bakal lebih mudah. Tips yang ketiga, berani explore shot. Buat aku pribadi ya, sebagai seorang kreator musik video itu kesempatan aku untuk explore kemampuan aku dan apa yang aku pahamin. Jadi kalau mediumnya musik video, aku punya kebebasan yang secara kreatif untuk milih shotnya tuh seperti apa gitu. Jadi setelah aku paham konsepnya, aku ngerasa setiap aku bikin musik video, aku harus berani untuk explore berbagai variasi angle, shot type, atau main komposisi. Jadi berani di sini tuh maksudnya shotnya tuh nggak kayak gitu-gitu aja gitu loh, nggak yang formulanya sesuai harus kayak gini, harus kayak gitu loh. Tapi aku lebih berani untuk keluar dari zona nyamannya, atau mungkin malah ngelanggar dari aturan yang ada. Ya, yang penting aku paham aturan itu kayak gimana. Dengan medium kayak di sebelumnya, aku sama Ojos mutusin buat ngambil shot Dutch angle karena memang cocok sama konsep videonya. Terus udah gitu main shot type juga, komposisi, atau ya kamera movementnya, dan berbagai macam variabel dari sinematografi untuk mewujudkan konsep dari ceritanya seperti apa. Jadi ya acuan aku selagi masuk ke konsep videonya terus masih terhubung sama ceritanya, aku bakal ngambil ya
hajar aja lah pokoknya. Jadi jangan takut. Lanjut ke tips yang keempat, pahamin tempo movement kamera kalian. Kenapa ngomongin movement dengan tempo? Ya karena pada dasarnya gerakan kamera kalian itu yang bakal nyesuaiin sama emosi dari karakternya. Jadi itu berhubung sama seberapa cepat tempo dari musik videonya nanti. Jadi dari kalian sebagai orang yang punya kendali di belakang kamera, kalian yang nentuin seberapa cepat gerakan kameranya atau seberapa lambat gerakan kameranya. Coba tanya ke diri kalian sendiri gitu loh. Pas lagi bikin konsepnya, coba tanyain kenapa harus cepet, kenapa harus lambat. Ya contohnya tuh kita ngejelasin track yang cepet sama track yang lambat aja beda dong. Feel-nya beda, motivasinya beda, dan pada akhirnya ceritanya juga beda. Jadi keep asking. Tips yang kelima, kasih ruang buat improve. Di video sebelumnya Ojos udah ngingetin ya kalau kita jangan terlalu banyak improve, dan aku setuju banget karena ya planning itu penting, tapi syuting itu banyak banget hal yang gak bakal kita duga. Nah aku inget banget Roger Deakins tuh pernah ngomong di berbagai interview, ya dia sinematografer maestro lah dari Hollywood ya. Beliau berkata bahwa kita sebagai sinematografer itu harus siap sama yang namanya happy accident. Berbagai hal yang sebenarnya nggak kita duga, tapi kita bisa ngelihat hal yang nggak terduga itu jadi kesempatan buat kita untuk explore. Kurang lebih gitulah. Correct me if I'm wrong. Sebagai director of photography, kita punya tanggung jawab buat mentranslate cerita kita ke dalam bentuk visual. Jadi penting banget buat kita untuk selalu ngebuka pikiran kita dan ngebuka mata kita dari setiap momen yang kita jalanin, termasuk pas lagi kita syuting. Semua tips yang aku sampaikan barusan, 5 tips sebelumnya, itu berdasarkan pengalaman aku ya, pengalaman dalam bikin musik video yang pernah aku buat. Jadi boleh banget buat kalian untuk setuju ataupun gak setuju. Dan harusnya sih lebih asik kalau misalnya kita bisa diskusi sih di kolom komentar, biar kita semua bisa makin pintar bikin musik video, makin jago, makin keren. Wah, luar biasa. Like, comment, subscribe, dan share kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat. Di video yang ini, kalian bakal belajar hal yang penting banget buat filmmaking dan video. Ditonton ya. Bye.